I've seen the evidence. She's innocent. You have to have the entire plan already in place. We don't get out now. Boys, hold on. The next 3 days. Mengisahkan tentang seorang pria bernama John Brennan yang tengah membawa seorang penumpang. Dia mengeluh mual dan tidak bisa bernafas. Sekarang kita beralih ke 3 tahun sebelumnya, di mana John dan istrinya Lara sedang dinner date bersama Mick dan istrinya Erin. Diketahui, Mick adalah saudara dari John. Lara sempat curhat tentang pekerjaannya di kantor. Erin yang memang anaknya nyinyir, awalnya terjadi debat kecil. Lama-kelamaan jadi serius dan berantem beneran. Apalagi, Lara juga baru saja bertengkar hebat dengan bosnya di kantor yang membuatnya semakin sensi. Akhirnya, John dan Lara pun pulang dan sesampainya di rumah, Lara mencium putra kesayangannya yang sedang tertidur pulas. That's why you're having problems with your boss. Sue me. I just know that women, we are in a bad mood. She's completely full of herself. Don't try and agree with me now. Hari berikutnya, seperti biasa, Lara mengambil sebuah foto selfie yang rutin dia lakukan sampai Luke berusia 18 tahun. Diketahui, John berprofesi sebagai dosen dan ada jadwal mengajar sampai jam 3 sore. Jadi, Lara diminta menjemput Luke ke tempat penitipan anak. Lara juga mengingatkan John untuk menelpon ayahnya yang berulang tahun kemarin. Namun John malas melakukannya karena hubungan mereka lagi tidak baik-baik saja. Lara pun bersiap-siap untuk ke kantor dan mengambil mantel yang kemarin dia pakai. Tapi betapa terkejutnya dia melihat ada noda darah. Ketika akan membersihkannya, tiba-tiba sekelompok polisi menerobos masuk dan menangkap Lara yang dituduh sebagai pelaku pembunuhan bosnya, yaitu Elizabeth. Sedangkan John yang berusaha melawan juga turut diamankan dan meninggalkan anak mereka Luke yang menangis ketakutan. 3 tahun kemudian, sebagai orang tua tunggal, John membagi waktunya bekerja sebagai dosen, juga merawat putranya Luke yang kini sudah berusia 7 tahun. Hari ini, John dan Luke menjenguk Lara di penjara. Ternyata selama ini Lara selalu mengirimkan surat untuk mereka berdua, terutama untuk putranya. Namun Luke terlihat dingin dengan Lara, karena selama ini dia merasa kesepian dan kurang perhatian dari ibunya. Terus, teman sekolahnya juga membuli Luke karena ibunya seorang napi. John pun menunjukkan foto-foto perkembangan Luke di sekolah. Kemudian, John dan Lara membicarakan soal pengajuan banding yang akan dibantu oleh pengacara mereka bernama Mayer. Thank you. Daddy reading you my letters? Every night at bedtime. It take months for a court to make a ruling. Snagged my purse and I felt that button pop and they're blind if they can't. Setelah dari sana, John mengajak Luke ke taman bermain. Namun dia hanya duduk termenung. Ketika akan pulang, John sempat melihat mbak-mbak yang juga menunggu anaknya bermain. Ia bernama Nicole. Malam itu, John kembali menganalisa kronologi pembunuhan Elizabeth. Menurut keterangan catatan kepolisian, malam itu terjadi pertengkaran hebat antara Lara dan bosnya. Lara yang emosi memilih pulang. Ketika menuju parkiran di tengah jalan, ia sempat tabrakan bahu dengan seorang wanita hingga mantel wanita tersebut merobek tas milik Lara, terus kancing si wanita tersebut juga terlepas. Ketika sampai di parkiran, Elizabeth yang akan masuk ke mobilnya dihantam kepalanya oleh Lara hingga darahnya muncrat ke mantel yang dikenakannya. Lara yang pergi pun dipergoki oleh salah satu rekannya dengan melihat Elizabeth yang sudah terkapar. Berulang kali John meyakinkan dirinya jika Lara tak bersalah. Keesokan harinya, John menemui pengacara Mayer untuk membahasnya kembali. John yakin pelakunya adalah wanita yang tabrakan dengan Lara, yang mungkin berniat merampok Elizabeth. Mayer yang sudah angkat tangan karena semua bukti mengarah ke Lara. Mulai dari pertengkaran dengan Elizabeth, rekan kerjanya melihat Lara pergi meninggalkan TKP, sidik jari Lara di alat pemadam, sampai darah Elizabeth di mantelnya Lara. Mayer tak mendapatkan bukti yang bisa meringankan masa hukumannya. John terus meyakinkan Mayer jika istrinya bukan pembunuh, karena gak mungkin menghabisi orang terus lanjut makan malam. Akhirnya, John yang semakin kecewa dengan Mayer memilih mencari pengacara baru. Dengan mata yang berkaca-kaca, John menemui Lara di penjara untuk memberitahu jika pengajuan banding mungkin akan ditolak, dan harapan Lara untuk bebas dari penjara semakin sulit.
Merasa hilang harapan, John memilih pergi ke rumah orang tuanya untuk menenangkan diri. Mick dan Eric turut prihatin dengan keadaan John sekarang. Seperti biasa sebelum tidur, John membacakan surat dari Lara untuk Luke. Namun di tengah itu, John dapat kabar jika Lara dilarikan ke rumah sakit karena mencoba bundir. Nggak pakai lama, John pun langsung datang ke sana. Meskipun dilarang menjenguk oleh polisi yang berjaga, John memohon pada dokter di sana untuk diperbolehkan bertemu meski hanya 2 menit. John pun sedih melihat pergelangan istrinya yang diperban. Sejak saat itulah, John bertekad membebaskan Lara bagaimanapun caranya. John pun pergi ke perpus mencari buku seputar penjara, dan akhirnya menemukan buku berjudul Over the Walls. Penulisnya bernama Damon Pennington, yang menceritakan kisah hidupnya bisa kabur dari penjara sebanyak 7 kali. John langsung bertemu Damon di New York. Sambil merekam, John menanyakan bagaimana caranya dia bisa kabur dari penjara sebanyak 7 kali. Intinya, Damon mengatakan bahwa setiap penjara memiliki kunci atau celah penting yang harus dicari. Semua rencana yang dilakukan harus benar-benar matang, termasuk detail penting di penjara, termasuk rutinitas para sipil. Sejatinya, kabur dari penjara sangatlah mudah, dan hal yang tersulit adalah tetap bertahan hidup menjadi buronan nantinya. Semuanya butuh uang yang banyak, apalagi penjara yang dimaksud adalah Allegheny di Pittsburgh, salah satu penjara terbesar di kota tersebut. Ada banyak jembatan juga terowongan yang bisa mereka blokir. Polisi sudah bisa menguasai kota serta menutup jalan dalam waktu 15 menit. Dalam waktu 35 menit, mereka mengerahkan polisi dalam setiap tol dan melakukan pemberhentian paksa di jalan-jalan. John harus menjauhi stasiun, terminal maupun bandara lokal. Jika ingin terbang harus dari bandara luar kota. Terus pemalsuan identitas. Nah, mencari orang yang mau membuatkan dokumen sangat susah. John membutuhkan paspor, SIM, dan kartu jaminan sosial. Poin selanjutnya adalah tujuan negara serta uang. John harus memikirkan negara yang tidak menarik bagi turis Amerika untuk berkunjung. Juga memastikan membawa uang tunai yang sangat banyak, karena semuanya mahal. Biaya hotel, perjalanan, informasi, setidaknya uang itu cukup sampai 5 atau 6 tahun ke depan. Terakhir, John diminta memikirkan matang-matang tentang keputusannya itu, karena kabur dari penjara bisa saja membahayakan nyawa orang lain. John mulai memperhatikan hal-hal kecil di penjara Allegheny setiap kali menjenguk Lara, seperti memperhatikan CCTV, OB yang bertugas, plafon yang bocor, kunci yang selalu digunakan para sipil ketika akan ke lift. Juga memotret area luar penjara setiap harinya, bahkan sampai nyewa helikopter agar bisa memotret situasi di rooftop penjara. John juga belajar editing foto tipis-tipis untuk memasukkan dokumen. Now the largest jail in the world. There have been 3 escape attempts in which no magic lasso tool to get the door out of the background. Identity. Setelah itu, John membeli obat pereda nyeri ke abang-abang pengedar, sekaligus bertanya ke siapakah dia bisa mendapatkan pembuatan paspor palsu. Kemudian, John diarahkan bertemu kenalannya di sebuah bar. Saat John bertemu dan meminta pembuatan 3 paspor, 3 SIM dan 3 kartu jaminan sosial dengan foto yang sudah disiapkan, sialnya, John ditipu. Dia langsung dihajar lalu mengambil seluruh uang yang ada di sakunya. Have to find one that'll get you through an airport. We file for 40. I need some passports. Knock this off, man. It's on Main Street. When you get there, go to the bar, ask for Harv. Moose told me to come and see you. Meskipun apes, John tetap gigih mencari informasi orang yang bisa memalsukan dokumen. Sampai akhirnya, ada seorang anak motor yang tuli membuntuti John sampai ke rumahnya. Ketika ditemui, dia menawarkan diri membantu memalsukan dokumen. Ternyata, pria ini ada di bar sebelumnya dan mengetahui apa yang dibutuhkan John, hanya dengan membaca gerakan bibir. Meski biayanya sangat mahal, sekitar $3.700, John yang percaya langsung memberikan DP $1.000. John diminta mengambil dokumen tersebut di lokasi dan waktu yang telah ditentukannya.
Hari berikutnya, sebelum bertemu lagi dengan pria semalam untuk mengambil dokumen tersebut, John menyempatkan diri membeli sebuah pistol untuk berjaga-jaga, karena bisa saja dia ditipu lagi. Tapi alhamdulillahnya, pria motoran itu datang tepat waktu, dan memberikan 3 dokumen penting tersebut. Look at you. How can you do this to yourself? I'm hopeless without my wife. John yang berada di kampus sekilas melihat merek lift yang sama persis dengan merek lift di penjara. Malam itu juga John melihat tutorial pembuatan duplikat kunci dengan mengikuti step by stepnya dengan teliti. John pun berhasil menduplikasi kunci di rumahnya. Yang dirasa berhasil, John nekat mengambil kunci lift kampus di ruangan cleaning service. Kemudian, membuat duplikatnya yang akan dia gunakan untuk mengetes pintu lift penjara. Ketika datang mengunjungi Lara, John berhasil mengelabui petugas keamanan dengan memisahkan kunci duplikat dari kunci yang lain agar tak ketahuan. Di saat ngantri bertemu tahanan, John mengambil posisi di barisan belakang agar tidak bisa terlihat dengan jelas apa yang sedang dia lakukan. Namun sayang, bisa-bisanya kunci patah dan salah satu petugas melihat patahan kunci tersebut. Alarm pun seketika berbunyi hingga membuat semua orang yang berkunjung diinterogasi satu persatu. Ketika giliran John yang diinterogasi, ia mengaku berdiri di tengah barisan bukan di pinggir lift. Yang untungnya, CCTV juga nggak begitu jelas. Beliau berusaha percaya dan memperingatkan John jika ia pelakunya, dapat dipastikan anaknya hidup terlantar karena kedua orang tuanya di penjara. John yang akhirnya diperbolehkan pulang, tiba-tiba muntah dan mengingat nasib Luke ke depannya, dan betapa ketatnya keamanan penjara di sana. Sorenya, Luke mengajak John menemaninya main di taman. Kebetulan, John bertemu lagi dengan Nicole. Mereka pun akhirnya ngobrol. Ia mengundang Luke untuk ke pesta ulang tahun putrinya Carrie, sekaligus mengundang mamanya Luke untuk datang, namun John malah berbohong mengatakan mereka berdua telah berpisah. Namun, ia berubah pikiran. John menceritakan yang sebenarnya jika istrinya dipenjara atas tuduhan pembunuhan. Beberapa hari kemudian, sekilas John teringat foto yang pernah diambil, yaitu foto mobil laboratorium kesehatan Pittsburgh yang rutin datang ke penjara. John yang mulai mempelajari tentang penyakit diabetes karena istrinya Lara memiliki riwayat gula darah yang cukup tinggi. Lanjut mempelajari kebiasaan mobil lab tersebut. Dari datang setiap hari apa, berapa waktu yang dihabiskan petugas selama masuk ke penjara. Setelah itu, John mencari di internet cara membobol pintu mobil menggunakan bola kasti yang dilubangi lalu dipukulkan ke lubang kuncinya. Nah, begitu ada kesempatan, si petugas lab masuk ke dalam gedung. John dengan cepat membobol pintu mobil dan masuk mencari dokumen riwayat kesehatan istrinya, lalu memfotokannya. Setelah selesai, dia pun pergi tepat sebelum si petugas kembali. Dengan cerdiknya, John mengubah kadar glukosa atau gula darahnya Lara menjadi sangat tinggi, seolah-olah istrinya sedang sakit keras. Akan tetapi, ketika menjenguk ke penjara, Lara memberitahu kabar buruk bahwa dia akan dipindahkan ke penjara lain dalam 3 hari lagi. Mendengar hal itu, John menitipkan Luke ke orang tuanya, lalu berjalan menuju sebuah bank dengan niatan merampok. Sekilas, John melihat seorang ibu membawa anaknya masuk ke dalam sana, yang terpaksa John mengurungkan niatnya, karena khawatir aksinya akan membahayakan orang lain. Got class. I asked Meyer to look into not having you moved. You know, you never even asked me if I did it. What? Shut up. I don't believe you did it. I know who you are. This will not be your life. I promise you. Akhirnya, John beralih merampok orang jahat dengan mengikuti pengedar yang sedang mengirim barang haram. Begitu John membuntuti si pengedar sampai ke rumah,
ia langsung menodongkan senjatanya, lalu menembaki kaki salah satu dari mereka sebagai ancaman akan memberikan seluruh uangnya. Get in there! Get in there! On your knees! On the floor! All right. Where's your money? Just give them your money! Keep your dead bitch! No. Get up! Setelah itu, John langsung mengambil tas yang penuh berisi uang. Namun ketika akan kabur, si pengedar memohon agar John membawanya karena dia tidak mau mati di sana. Kita kembali diingatkan ke scene di awal film, yang ternyata penumpang di belakang John adalah dia. John juga tidak bisa membawanya ke rumah sakit, karena masalah bisa semakin rumit. Tak berapa lama, ia pun tewas. John terpaksa menaruh mayatnya di sebuah halte. Tak lama kemudian, polisi memenuhi rumah tersebut. Mereka terkejut melihat si pengedar yang selama ini menjadi buronan sudah tewas. Di waktu yang bersamaan, John berada di pinggiran rel kereta memotong pagar kawat di sana. Setelah itu, ke rumah orang tuanya untuk menjemput Luke. Dan saat itu sekitar jam 3 pagi. Tak tega membangunkan Luke, John yang kecapean pun ketiduran. Sedangkan ayah John menemukan paspor dan tiket pesawat di saku mantel putranya. John yang terbangun jam 5 pagi bergegas mengajak Luke pergi. Tak lupa untuk berpamitan juga ke kakek neneknya. Sang ayah pun hanya bisa memeluk John dan mengucapkan sampai jumpa lagi, karena dia tahu putranya akan pergi dalam waktu yang sangat lama. Sebagai seorang ayah, dia hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk John. Goodbye. John menyewa sebuah mobil untuk aksi kaburnya nanti. Habis dari sana, ia balik ke rumah untuk mengamasi barang-barang seperlunya. Dan tak lupa, John juga merobek seluruh kertas maupun foto-foto di tembok, karena dia tahu polisi akan datang ke rumahnya. Dan jika bukti itu ditemukan, maka rencana John akan terkuak dan lokasi tujuannya bisa terlacak. Kemudian, John membuang robekan kertas-kertas itu di tong sampah yang berbeda. Satu di depan rumahnya, 2 kantong lagi di tempat yang berbeda. John juga singgah untuk memutus saluran komunikasi laboratorium kesehatan Pittsburgh, tepat ketika supir yang bertugas ke penjara Allegheny. Selanjutnya adalah mengikuti mobil si petugas lab sampai dia berhenti di suatu tempat. John kemudian bergegas mengganti data kesehatan Lara dengan yang palsu. Setelah itu, John mengantar putranya ke acara ulang tahunnya putri Nicole, dengan tujuan sebenarnya menitipkan Luke sebentar. Untungnya, Nicole mau jagain Luke selama John pergi. Di sisi lain, pihak rumah sakit mendapatkan data kesehatan Lara. Mengetahui gula darahnya sangat tinggi, perawat berusaha menghubungi pihak laboratorium untuk memastikannya. Tapi ya saluran komunikasi udah diputus. Bu dokter yang menganggap kondisinya sudah kritis langsung meminta ambulans segera didatangkan untuk membawa Lara ke rumah sakit yang lebih besar. Sedangkan John yang sudah memantau di dekat sana pun mengikuti ambulans tersebut. Laura Brennan's blood work? It's still busy. I'll keep trying. No. Get it on. Di tengah itu, polisi bernama Nabulsi dan rekannya berhasil melacak mobil si pelaku yaitu John. Nggak pakai lama, mereka berdua mendatangi kediaman John yang tentunya udah kosong. Akan tetapi, Nabulsi yang memiliki intuisi yang tajam sangat yakin ada sesuatu yang direncanakan oleh John, apalagi setelah melihat sisa bekas tempelan kertas di dinding. Ketika mendapatkan informasi bahwa Lara dipindahkan ke rumah sakit, Nabulsi memerintahkan satuan polisi mengamankan Lara dalam waktu kurang dari 10 menit. Di waktu yang bersamaan, 2 polisi yang tengah menjaga Lara di UGD langsung ditodong oleh John. Mereka dipaksa membuka borgol Lara. Setelah itu, berlutut dan kaki tangan mereka diikat. Sontak Lara mengatakan, Why are you doing this? Because we have no other choice. He's alone now, and his mom and dad are not coming back. John. Does it look like I'm going home, Lara? Akhirnya Lara mau diajak kabur bersama. John pun mulai menyetel timer di jam tangannya. Pelan-pelan mereka keluar dari ruangan. Yang sialnya, di tengah jalan Bu dokter yang sekilas melihat Lara dan John langsung memanggil sapam.
Hey, not do this. Where are the stairs? There. Dengan pintarnya, John melempar jas putih mereka ke tangga darurat dan berhasil mengecoh Nabulsi serta polisi lainnya. John dan Lara yang kembali ke lantai utama pun kabur lewat pintu belakang, keluar dari rumah sakit. Stop. Hey, listen, is anybody in the lot? Back here! Terus, John membalikkan jaketnya yang ternyata sudah dimodif dua sisi. Sedangkan Lara diminta untuk mengerai rambutnya. Ternyata saat itu sedang ada acara pertandingan. John yang sudah tahu dari jauh-jauh hari, memanfaatkan kesempatan itu untuk penyamarannya. Mereka terus berlari menuju stasiun kereta bawah tanah. Sekilas, Nabulsi melihat mereka menuju arah stasiun. Ia langsung memerintahkan agar stasiun diblokade dari dua arah. Di sisi lain, Lara dan John berhasil memasuki kereta. Nabulsi yang telat menghentikan kereta tersebut nekat mengejar di jalur rel. Sedangkan polisi lainnya mengejar mereka ke stasiun lain, berharap Lara dan John berhenti di sana. Namun sayang, perkiraan mereka salah. John menarik tuas rem darurat kereta tepat di mana John memotong pagar kawat sebelumnya. Setelah berhasil keluar dari kereta, mereka lanjut naik mobil rental yang telah diparkir John di dekat sana. John mengemudikan mobilnya dengan kecepatan tinggi hingga menerobos lampu merah. Sekarang waktu John tersisa 35 menit sebelum semua ruas jalan akan ditutup oleh polisi. Sementara itu, Nabulsi yang gagal menangkap Lara dan John memerintahkan seluruh polisi yang bertugas untuk menutup akses stasiun maupun terminal. Ia meminta memberikan deskripsi atau ciri-ciri John dan Lara ke semua polisi. Mereka akhirnya sampai di rumah Nicole untuk menjemput Luke. Namun sayang, Luke bersama anak-anak lainnya sedang berada di kebun binatang untuk perayaan ulang tahun anak Nicole. John yang gak membaca undangan bahwa lokasi perayaannya di sana baru tersadar sekarang. Luke akan kembali sekitar 1 jam lagi. Merasa kelamaan, John bergegas menuju ke sana. Menurut Google Maps, untuk sampai ke kebun binatang dibutuhkan waktu 17 menit, sedangkan timer di jam John terus berjalan. Waktu segitu tak akan cukup baginya untuk menjemput Luke. Mau gak mau, dia memutar arah menyelamatkan dirinya dan Lara terlebih dahulu. Sebagai seorang ibu, Lara mempertanyakan kenapa tidak jalan ke arah kebun binatang. Apapun yang terjadi, Luke harus bersama mereka. Tapi John bersikeras jika Luke bisa dititipkan ke nenek kakeknya dulu. Jika sudah tenang, mereka bisa jemput Luke kembali. Ya, namanya seorang ibu ya. Lara tetap mau Luke kabur bersama mereka. Jika tidak, inilah yang terjadi. Di sisi lain, Harris dan polisi lainnya tiba di rumah John menanyakan ke tetangganya. Mana tahu, dia bisa memberikan informasi. Ternyata, si tetangga lihat kalau John membuang sebuah plastik besar ke tong sampah. Kembali ke Lara dan John, yang terlihat duduk lemas sambil menenangkan diri. Tak berapa lama, mereka melanjutkan perjalanan ke kebun binatang untuk menjemput Luke. Akhirnya, John berhasil menemukan Luke dan membawanya. Tak lupa, John berterima kasih pada Nicole karena telah menjaga putranya. Selanjutnya, John yang sudah tahu jalan tol diblokade oleh polisi, terpaksa menuju ke stasiun terlebih dahulu dengan memanfaatkan kondisi stasiun yang ditutup dengan menawari sepasang kakek nenek nebeng bersamanya ke kota Buffalo. Bertepatan dengan itu, Nabulsi dimarahi oleh pemerintah setempat karena memberhentikan semua mobil di tol. Jadi, Nabulsi memerintahkan para polisi untuk mencari sepasang suami istri dan anak saja, agar tak mengganggu pengguna jalan. Sekarang polisi hanya mencari sesuai ciri-ciri tersebut, karena John di dalam mobil berlima. Polisi ngira bukan mereka, jadi John pun diperbolehkan jalan. John yang berhasil mengantar sampai ke kota Buffalo, berpamitan dengan si kakek, dan melanjutkan perjalanan mereka ke bandara. Di sisi lain, polisi berhasil menemukan rumah orang tua dari John. Sedangkan Harris kembali ke kantor, membawa satu kantong sampah. Bersama dengan polisi lain membantunya merangkai untuk mendapatkan petunjuk. Namun karena hanya satu plastik sampah saja yang ditemukan, rangkaiannya pun tidak sempurna. Setibanya di bandara, John menuju counter check-in untuk menukarkan tiket. Dilanjut pengecekan paspor yang alhamdulillahnya mereka lolos. Tickets and boarding passes. Thank you.
Kedua orang tua John yang berada di kantor dimintai keterangan di mana perginya John dan keluarganya, tapi mereka juga tidak tahu apa-apa. Di sisi lain, Haris menganalisa potongan kertas itu lebih dalam. Dapatlah oleh Haris jika John pasti pergi ke Haiti yang berada di Kepulauan Karibia. Foto mereka berdua pun akhirnya disebarkan oleh pihak keamanan bandara dan menahan pesawat yang diberangkatkan ke Haiti. Namun sayang, mereka tak menemukannya di pesawat tersebut. Nabulsi meminta pihak keamanan bandara untuk fokus menahan penumpang yang akan terbang besok menuju ke Haiti. Di waktu yang bersamaan, John sekeluarga sudah OTW masuk ke pesawat. Ternyata, John kabur ke Caracas, Venezuela. Sebenarnya, serpihan kertas itu sudah dipisah 3 kantong oleh John, jadi pihak polisi tak akan bisa menemukan kemana mereka pergi. Yeah. Central Palace. What? It was all over CNN when it collapsed during the earthquake. We know where they're going. Show me. Excuse me, folks. No one else on. Sorry, there's no one by the description on this flight. Flight time to Caracas, Venezuela this evening is 5 hours and 32 minutes. Keesokan harinya, Haris dan asistennya kembali datang ke TKP 3 tahun yang lalu dan membayangkan insiden pembunuhan yang terjadi. Menurut pengakuan Lara, pelakunya adalah seorang wanita yang menabraknya hingga darah menempel di mantel Lara. Wanita itu nekat menghabisi Elizabeth dengan alat pemadam untuk merampok barang-barangnya yang terungkap. Saat itu Lara tidak melihat jasad Elizabeth karena posisinya ada di sebelah kanan mobil. Lara yang melihat ada alat pemadam yang tergeletak langsung memindahkannya. Haris teringat jika di malam pembunuhan terjadi hujan. Dan menurut kesaksian Lara, dia merasakan kancing wanita tersebut lepas saat tabrakan dengannya. Kebetulan juga hari itu hujan, Haris menjatuhkan selembar kertas agar tahu ke selokan mana kertas itu akan terseret. Lalu, dia membuka penutup selokan tersebut untuk mencari kancing yang mungkin saja masih nyantol di sana. Itu akan membuktikan bahwa ucapan Lara memang benar. Haris merogoh-rogoh pinggiran selokan pun tidak menemukan apa-apa. Namun, sebenarnya kancing itu masih ada di sana. Terbuktilah bahwa Lara memang tidak bersalah. Di akhir film, John, Lara, dan Luke yang berada di sebuah hotel di Caracas merasa lega dan bahagia karena rencana John untuk membawa istrinya kabur dari penjara telah berhasil.